Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Kak Rizky di sini dalam pelajaran teater. Semoga kalian sehat-sehat selalu di sana ya. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini Kak Rizky akan membuat sebuah pelajaran yaitu tips-tips mengenai casting. Apa itu casting? Bagaimana cara mendapatkan casting yang benar? Bagaimana cara memainkannya? Nah, nanti Kak Rizky akan memperagakannya. Saksikan terus ya. Oke, pertama-tama sebelum memasuki ruangan casting ya, misalnya ini ruangannya, kalian akan tunggu di luar. Nah, biasanya itu mengisi absen. Nah, di situ kalian diberikan pertanyaan-pertanyaan kayak tinggi, berat, pengalamannya apa aja sebelum ikut ini. Nah, di sana nanti kalian juga kalau misalnya ada yang harus dihafalkan, kalian harus menghafalkannya di luar sebelum masuk sini. Oke. Ketika kalian sudah memasuki ruangan casting, di sini biasanya ada beberapa orang, yaitu casting director, bisa juga kliennya, dan beberapa admin-admin yang ada di sini. Nah, biasanya kalian akan mengisi kotak seperti papan bor kecil. Di situ nanti kalian akan isi nama, tinggi, berat, umur, dan pengalaman. Kalau misalnya belum punya pengalaman berarti strip, ya. Jadi sebelum datang ke sini, ke tempat ini kalian harus tahu dulu tinggi kalian berapa, berat kalian berapa, umur kalian berapa, nama lengkap, ya seperti itu. Nah, ketika tadi sudah profile diri yang di papan bor kecil, segala macam tinggi, berat, nama, nah kalian akan dikamerakan ketika yang merekam bilang action, kalian memperkenalkan diri, contohnya seperti ini. Action. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Syahbudin, umur saya 35 tahun, tinggi saya 175 cm dan berat saya 80 kg. Langsung kalian seperti ini. Kasih ini. Terus seperti ini. Terus seperti ini. Oke, tips and tricks nomor 1. Ketika datang ke tempat casting, berpakaianlah yang sopan, layaknya kalian mau melamar sebuah pekerjaan atau interview yang sepertinya kasual sehari-hari, tidak berlebihan, tidak terlalu seksi, tidak juga terlalu robek-robek, compang-camping. Intinya kalian sopan dalam berpakaian. Oke. Kedua adalah masalah attitude atau bawa diri ya. Bagaimana kalian menanggapi hal yang mana yang baru yang kalian datang ini, kalian belum tahu apa-apa, jadi kalian harus sopan ke semua orang. Hati-hati juga di sana, banyak orang-orang jahat yang mau memperdagangkan kalian dalam arti menjual kalian, tapi kalian di sini tidak dibayar secara profesional. Nah, triknya yang pertama itu. Yang kedua, ketika kalian mendapatkan broadcast message atau BC, ya di situ kalian baca baik-baik, karakternya masuklah dengan kalian, misalnya dari kulit tubuhnya yang kulitnya putih atau yang hitam atau yang kuning langsat, terus juga tingginya yang seberapa, misalnya 180 lebih, 170 ke bawah, terus dilihat juga yang dicari oriental kah, Parisian atau daerah-daerah Arab Saudi yang kulitnya agak gelap, atau Indonesian seperti kita seperti ini yang tingginya rata-rata 170-an, 160-an. Terus juga di situ lihat umurnya. Dengan penampilan seperti ini, saya terlihat lebih tua atau malah lebih muda. Yang ketiga adalah di dalam ruang casting, kalian harus tahu betul siapa yang ada di situ. Apakah ada produsernya, apakah ada kliennya, klien dari produk yang kalian akan iklankan, kameramennya, casting directornya. Nah, di situ kalian harus menunjukkan lah bagaimana kalian bisa memastikan bahwa saya lah yang terbaik. Gitu. Yang selanjutnya yang keempat, bagaimana actingnya. Oke, actingnya di sini kita lihat. Misalnya iklan sebuah produk sakit kepala. Nah, sebelum mendatangi casting, ruangan casting, dari perjalanan rumah atau kalian dapat broadcastnya, kalian pastikan iklan-iklan itu wajahnya seperti apa, actingnya seperti apa, acting yang berlebihan kah, acting yang cuman rata-rata, atau yang pelan-pelan, atau yang ekspresif. Nah, itu juga kalian harus pelajari di rumah sebelum datang ke sini. Yang selanjutnya nomor 5. Oke, setelah kalian melakukan itu semua, biasanya itu 3 sampai seminggu kalian akan dihubungi kembali. Jika tidak dihubungi dalam waktu itu, berarti kalian gagal. Oke, dan cari lagi yang lain, jangan putus asa. Oke. Nah, selanjutnya yang keenam. Yang keenam ini, ketika kalian nanti benar-benar lolos, itu biasanya akan ada workshop namanya. Apa itu workshop? Kerja bareng. Ada yang namanya artistiknya nanti, ada yang namanya kostumnya, ada yang namanya pemake upnya,
ada yang namanya tes make up. Nah, di tes make up ini misalnya kalian nih kulitnya putih, tapi secara tinggi, rambut, bentuk wajah itu kalian sudah terpilih. Nah, misalnya kalian nanti dihitamkan tuh pakai make up. Nah, kalian harus datang yang namanya tes make up. Nah, disitulah kalian akan dicoba di tes make up, semuanya udah look like misalnya coklat atau gelap, kulitnya digelapin. Nah, nanti ada sedikit acting di situ untuk produknya. Nah, begitu. Selain itu juga kalian nanti akan reading. Apa itu reading? Kalian akan ditentukan emosinya menurut sutradaranya, menurut kliennya, menurut produsernya. Kalian akan round table reading. Jadi ada muter atau kotak, duduk beberapa pemain, sutradara, make up, kameramen, itu akan membicarakan konsep-konsep bagaimana nanti kita melakukan syuting di hari H-nya. Datang jam berapa di situ kelihatan. Di situ juga akan dibicarakan maunya sutradara seperti apa, package dari kaliannya, dari klien tuh maunya kayak apa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tipe casting hanya lewat foto. Nah, di sini harus kalian perhatikan betul. Bagaimana cara mengirim foto yang baik? Yang pertama adalah foto itu harus terang, jelas, dan fotonya harus yang paling terbaru. Dan pastikan betul kameranya yang digunakan untuk foto itu baik ya. Jadi nanti apa yang dilihat si casting director sesuai dengan ketika kalian melakukan casting nanti. Takutnya ketika kalian pakai terlalu macam aplikasi, begitu datang ke sana tidak sesuai dengan ekspektasi foto, kalian akan disuruh pulang. Jadi sayang kan, kalian datang jauh-jauh, mengeluangkan waktu sampai sana, terus. Oke, pengetahuan yang harus kalian tahu adalah beberapa PH atau production house besar di Indonesia ya. Ada Cinema Art yang biasanya sinetron yang kalian lihat di TV-TV, CTI, CTV ya. Terus ada MNC juga biasanya ada tuh RCTI atau tukang ojek pengkolan, dia terbalik. Terus ada lagi yang namanya Screenplay. Screenplay itu biasanya FTV di SCTV juga tuh biasanya Screenplay. Dan dia juga ada film. Terus ada Rapi Film itu yang bikin terakhir Perempuan Tanah Jahanam gitu-gitu. Terus ada lagi yang namanya Multivision Plus, MVP. Multivision Plus itu terakhir Soekarno. Yang saya ingat itu terakhir film Soekarno itu MVP tuh. Terus apa lagi ya? Ada MD Picture tuh yang apa judulnya? Terakhir itu Sabar Ini Ujian yang main Pinyo Oke Bastian. Itu beberapa PH-PH besar di Indonesia. Terus yang perlu kalian ingat adalah jika ada orang yang sampai mengetahui telepon kalian udah cantik, ganteng, dan dia mengaku-ngaku adalah casting director, kalian kenal sama bos-bos yang tadi saya sebutkan di PH-PH tersebut, dan kalian dimintai sejumlah uang untuk nanti kalian dapat peran ini, nanti kalian dapat peran itu, saya sarankan jangan percaya, oke? Itu adalah satu buah penipuan yang memang marak terjadi di dunia entertainment sekarang. Kalian jangan percaya bahwa tidak ada yang namanya beli peran. Kalau kalian memang benar jalur seperti yang saya tadi ceritakan, kalian tetap casting, kalian akan mengalami reading, tidak ada yang namanya beli peran. Oke, saya ingatkan lagi, tidak ada yang namanya beli peran dan memberikan sejumlah uang puluhan juta atau jutaan. Oke?